Ya, kita sudah ada di segmen terakhir di Lunch Talk kita kali ini. Pak Joko, untuk persiapan menyediakan transportasi umum atau transportasi massal yang nyaman dan terintegrasi, memang ada waktu yang dibutuhkan meskipun kita sedang menuju ke sana. Selain transportasi seperti itu, apakah ada fasilitas mungkin seperti park and ride yang sudah mulai disediakan, itu akan juga mendukung pengurangan penggunaan transportasi pribadi tidak, Pak? Ya, di area tertentu disediakan. Harus. Ya. Kemudian support yang jangan dilupakan ada pedestrian. Itu penting ya. Biar dia nyaman. Dia nanti punya alasan, saya nggak enak jalannya naik turun. Nah, kita buat desain pedestrian yang nyaman ya. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang disabilitas, itu juga harus diperhatikan ya. Jalur lambatnya itu ya untuk sepeda juga diberikan biar orang mau bersepeda juga. Ini kan ada kesempatan mau buat jalur sepeda, Pak ya. Di tengah kota itu kan jalur lambatnya diperlebar itu kan. Artinya untuk disediakan untuk sudah pernah ada memang jalur sepeda, tapi akhirnya dibabat juga oleh roda dua yang lain. Roda dua kan, itu ya, Pak? sekarang roda duanya dikurangi. Bahkan saya pikir bukan hanya semua jalan protokol di Jakarta mungkin tidak boleh, dan di negara asalnya pun tidak boleh sepeda motor itu. Nggak ada, coba dari di Cina, di Jepang nggak ada jalan utama sepeda motor, nggak ada. Tapi ini Pak Joko sudah menjadi budaya kita ya bertahun-tahun. Kalau kira-kira menurut Pak Joko ini, kalau misalnya ini pelarangan kendaraan bermotor ini akan direalisasikan, seberapa siap Pemda, pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas kita begitu? Sekarang kalau sudah dibatasi, sementara ketersediaan angkutan umumnya diberikan, yang penting itu aja. Ya. Tapi secara nasional, saya bilang ini persoalan nasional juga. CC sepeda motor sudah ketinggian. Itu harus diturunkan di bawah 100. Uang mukanya kalau bisa dihilangkan. Itu jadi pangkal masalahnya karena CC-nya di atas 100, gitu. Kasih uang mukanya terlalu murah. Sekarang istilah sepeda motor bebek nggak ada lagi kan? Nggak ada. Di negara asalnya itu nggak ada sepeda motor di atas 100 cc. Jarak tempuh jadi bisa lebih jauh dan bisa jadi lebih kemana-mana. Nanti otomatis ojek akan hilang kok kalau cc di bawah 100. Ya, orang nggak mau naik sepeda motor jarak jauh. Yang penting angkutan umum itu nyaman, ya, terjangkau, murah dulu, harus murah ya. Subsidi ya, harus subsidi ya. Dan tadi mendekati kawasan-kawasan pemukiman. Berarti memang transportasi umumnya, transportasi massalnya memang harus ditingkatkan untuk memaksa masyarakat untuk beralih seperti itu. Itu kan merubah budaya kita. Dulu juga kita nggak naik sepeda motor kan, karena diberikan sepeda motor murah, angkutan umumnya jelek, budayanya berubah. Nah, kita kembalikan lagi kan menggunakan angkutan umum lagi seperti dulu. Oke, baik. Ada penelpon Pak, kita terima dulu dari Pak Adi. Halo, siang. Siang Pak Adi di Tebet. Ya, singkat saja Pak Adi ya. Ya, terima kasih. Saya udah senang ya dengan pembangunan DKI, terutama di jalan transportasi umum. Ini cuman saya kasih masukan. Saya kan ini tiap hari lewat Casablanca. Nah, ini dengan adanya trans dari stasiun Tebet ke ini yang dari perhubungan itu bagus. Cuman lalu lintasnya ini nggak ada yang benar gitu loh, kayak jalan tol, jalan layang menuju flyover ini nggak dilebarin, jadi bottleneck berbulan-bulan. Ini komplain dari warga gitu loh. Terus tiap hari orang masyarakat kan lewat situ dan ini nggak dilebarkan. Mungkin Pak Adri udah tahu lah yang di Casablanca depan apartemen itu kan. Nah, kedua masalah untuk kendaraan bermotor roda 2 khususnya. Ini juga setuju dilarang, tapi ya tadi kata Pak Joko harus ada ya fasilitasnya. Terus ketiga untuk masalah petugas di sub itu perhubungan harus dijaga kalau bisa Pak sampai malam. Jadi menjaga jalan-jalan, jangan hanya sampai maghrib selesai udah nggak ada orang. Nah, ini kasihan juga petugas lantas yang lain kan. Maksud saya dibagi shift lah. Baik. Yang terakhir ini, halte ini terlalu menjorok ke langsung ditempel di jalan. Saya usul gimana kalau kayak di luar negeri, halte ini halte umum digeser masuk ke dalam, jadi nggak mengganggu yang lain gitu loh. Oke, baik Pak Adi. Pak Adi dari Tebet, terima kasih. Ya. Pak Joko dulu sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Pak Adi ini. Artinya apakah memang masukannya ini memang bisa diaplikasikan di Jakarta saat ini, Pak, dengan beberapa hal-hal yang dikritisi tadi? Sangat bisa. Persoalan Casablanca saya pikir itu kan ya mesti macet itu banyak sepeda motornya lewat situ. Yang buat ruwet itu kan mesti sepeda motor bukan kendaraan. Kan itu yang paling banyak kan persentasenya kan ya. Kemudian dari halte memang baiknya memang kalau bis-bis yang biasa pakai jaluan itu kan, tapi dilihat tata gunalahnya memungkinkan. Nah, terkait dari kemacetan juga itu tadi Pak Andri, mungkin transportasi massalnya sudah dipenuhi tapi ternyata kemacetannya tidak bisa terhindari, tidak bisa teratasi. Sinergitas antara Disub dan kepolisian.
Ya memang begini, karena sekali lagi saya katakan tadi, ya jumlah kendaraannya banyak. Oleh karena itu harus dibatasi, ya harus diatur, ya dengan pembatasan kendaraan, nantinya dengan ERP kan begitu, itu harus itu. Jadi kita juga nanti akan kita perkuat ya untuk petugas-petugas yang jaga di jalan-jalan alternatif. Karena pasti nih masyarakat akan mencari jalan alternatif. Karena transportasi itu kan seperti air dia, ya kan? Ya, seperti air begitu. Ada boleh. Wah, macet nyari lagi. Apalagi sekarang kan udah canggih, ada Waze, ada Google Map, udah canggih. Dia akan nyari sendiri dia begitu. Berarti pemerintah harus lebih canggih lagi, Pak. Iya, lebih canggih lagi. Titik-titik itulah yang nanti akan kita jaga. Ya, nah kita sekarang sudah dapat perkuatan nih dari Pak Gubernur, tambah. Ya, alhamdulillah. Memang klasik, tapi memang kenyataan. Kita punya 928 Pak petugas, 928 se-DKI. Petugasnya ditambah berarti jam operasionalnya juga harus lebih banyak nih Pak. Polisi 4.500, dia masih bilang kurang tuh 4.500, dimana 928. Nah kemarin kita sudah dapat Pak Gubernur, kita bilang Pak Gubernur langsung tambah pasukan. Nah inilah nanti akan kita tambah secara bertahap. Nah mungkin nanti jamnya pun akan kita tambah. Kasihan juga kalau dari pagi minimal ya kita akan atur jam 6 sampai jam 2, shift 1 jam 2 sampai jam 10. Pak Gubernur malah mintanya 24 jam. Ya, angkutan umum juga 24 jam. Ya, jadi satu mobil itu 3 supir. Ya, supir itu hanya cukup 28 jam, nggak boleh lebih. Aturannya seperti itu. Sampai seperti itu. Nah, termasuk halte. Halte juga demikian. Kalau memang kebetulan ruasnya ada, kita bikin cekungan. Sudah sangat dipikirkan Pak Andri. Kita berharap aja udah. Baik. Kita berharap ini bisa terrealisasi dengan baik dan buat masyarakat Kota Jakarta yang bisa selalu merubah budayanya juga. Selalu mengeluh bahwa Jakarta selalu macet gitu ya. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah Anda saat ini dan mungkin sebaiknya mengikuti aturan yang ada saat ini karena ini sudah melalui berbagai penelitian ataupun juga investigasi yang dilakukan Jakarta oleh juga sudah punya campaign yang besar untuk melakukan itu untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Ya, terima kasih Pak Andriansyah dan terima kasih Pak Joko telah hadir bersama kami. Pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lasok setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.